Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E, mata kuliah Produksi dan Manajemen Ternak Unggas Komersil, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yang beranggotakan Yoga Vidya dengan NPM akhir 013, Muhammad Rizky dengan NPM akhir 024, Aurelia Raisa Septiandia dengan NPM akhir 069, Dita Novitri dengan NPM akhir 098, Matni Syifa Bayani dengan NPM akhir 230, dan Habib Salman Gifari dengan NPM akhir 342. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pemeliharaan ayam broiler dengan kandang open house, mengenai lokasi dan tata letak kandang open house, kemudian konstruksi kandang open house, kemudian peralatan kandang, persiapan kandang dan persiapan pemeliharaan, manajemen fase starter, manajemen fase finisher, vaksinasi, dan biosecurity kandang open house dan recording atau pencatatan. Lokasi dan tata letak kandang open house. Yang pertama ada kondisi umum perkandangan, letak dan bentuk lahan. Lokasi yang harus diperhatikan untuk membuat kandang open house adalah dekat jalan utama dan dekat dengan jaringan listrik 3 fase. Selain itu, lahan yang digunakan adalah memanjang menghadap barat ke timur dengan menggunakan bentuk ideal memanjang persegi. Yang kedua, temperatur dan kelembaban yang suhu optimal, dan kelembaban sangat berpengaruh pada produksi ayam. Suhu kandang yang optimal yaitu 18 hingga 23 derajat Celcius. Karena jika suhu kurang dari 18 derajat, maka akan terjadi cold stress. Jika lebih dari 2 derajat, maka ayam akan mengalami heat stress. Dan untuk kelembaban yang harus dijaga pada kandang open house yaitu sekitar 30-50% pada ayam umur 0-7 hari dan 40-60% pada ayam umur lebih dari 8 hari. Yang ketiga, cara membuat open house harus melihat juga keadaan topografi yang optimal. Memelihara ayam broiler sebaiknya dilakukan di tempat 400-1000 mdpl. Jika kurang dari 400 mdpl, ayam akan mengalami heat stress. Jika lebih dari 1000 mdpl, ayam akan kekurangan oksigen karena ketersediaan oksigennya semakin rendah. Konstruksi kandang. Yang pertama ada atap tipe monitor dengan bahan asbes. Yang kedua ada tipe gable atau tipe A yang menggunakan daun rumbia. Penggunaan tipe monitor house bertujuan untuk memudahkan sirkulasi udara. Serta bahan asbes atau seng untuk atap bertujuan agar lebih tahan lama dalam pemakaiannya. Atap daun rumbia digunakan karena biayanya murah. Tipe gable dapat meningkatkan fungsi ventilasi dan menjaga kandang tetap dingin. Jarak antar tanah dengan lantai kandang tidak boleh terlalu dekat, yaitu 2 meter, karena untuk memudahkan dari pembersihan kandang, misal menggunakan ukuran ketinggian 2 meter. Di sekitar kandang terdapat tempat tinggal anak kandang, serta gudang pakan yang memuat 100 sak. Sebagai penyangga digunakan bahan-bahan dari pohon kelapa. Sebagian pula menggunakan pohon dolken atau kayu bulat. Fondasi setapak yang digunakan menggunakan cairan semen sebagai penyangga. Sebagai pula yang utama, lantai kandang digunakan bahan dari kayu yang diberi jaring untuk menghindari terjepitnya kaki ayam ataupun sayap ayam antara celah lantai kandang. Lantai yang menggunakan bahan bambu dapat digunakan bambu yang sudah tua, dan bambu yang digunakan harus direndam terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar bambu tahan lebih lama. Untuk kerapatan lantai kandang dapat digunakan dengan jarak 2 jari. Untuk kerapatan diusahakan jangan terlalu jarang ataupun jangan terlalu rapat. Karena lantai yang terlalu jarang ini ketika ayam masih kecil, dia akan jatuh ke bawah ketika kita tidak menggunakan jaring, dan begitu juga kalau terlalu rapat, kotoran ayam tidak jatuh dan tertahan di lantai. Konstruksi dinding kandang. Digunakan jaring-jaring kawat atau rat ukuran 1 inci untuk menutupi seluruh bagian kandang, dan digunakan pula titik luar yang digunakan terpal plastik. Tirai ini digunakan untuk ventilasi kandang dengan penyesuaian berdasarkan usia ayam.
Berikut merupakan konstruksi dinding kandang dengan menggunakan jaring kawat atau dinding kandang dapat digunakan dari bahan bambu ataupun kayu dengan jarak 2 jari atau tidak terlalu rapat. Ketika bahan atap yang digunakan adalah asbes atau seng, harus diberikan plafon. Plafon ini tujuannya untuk mengurangi panas dari asbes ataupun seng, biar ayam nyaman dan tidak begitu kepanasan, atau menimbulkan heat stress bahkan kematian. Peralatan kandang open house. Yang pertama ini ada tempat pakan dan minum sesuai umur. Ini bisa dilihat pada tabel. Lalu ada brooder. Brooder ini adalah alat pemanas untuk DOC. Bisa dilihat seperti ini pemanasnya. Dan ini ada alat untuk brooder sendiri kapasitasnya, yaitu gasolek 1000 sampai 1500 ekor. Alat penerangan. Untuk alat penerangan pada kandang open house, pada siang hari menggunakan sinar matahari. Dan pada malam hari menggunakan lampu. Untuk alat penerangannya, 4 hal yang perlu diketahui dalam program pencahayaan: 1 lumen, 2 color, 3 spektrum, dan gelombang. Alat pembersih kandang. Alat pembersih kandang ini terdiri dari 10 alat. Yang pertama itu ada sapu, sikat, ember, sekop, pacul, sabit, parang, pengki, kereta dorong, dan mesin rumput. Lanjut ada beberapa tempat makan. Yang pertama ini adalah baby chick feeder. Baby chick feeder merupakan tempat makan ayam yang kecil, aman dan ayam tidak mengaruk makanan sehingga tidak tercecer. Terbuat dari plastik yang keras dan tahan abrasi. Lalu ada tempat pakan manual. Tempat pakan manual ini digunakan ketika DOC berusia 14 hari. Tempat pakan ini berkapasitas 5 kilo. Lalu terdapat super feeder. Super feeder ini merupakan gabungan antara baby chick dengan tempat pakan manual. Di dalam super feeder terdapat sekat-sekat yang fungsinya untuk memudahkan ayam dalam memakan pakannya dan agar pakan tidak tercecer. Kapasitas dari super feeder ini bisa digunakan untuk 25 ekor ayam dari ayam kecil hingga ayam menjelang panen. Pada kandang open house menggunakan tempat minum manual. Nah, tempat minum manual ini bisa ditaruh di bawah atau bisa juga digantung. Kapasitas dari tempat minum ini yaitu sekitar 5 liter. Dalam kandang open house pun terdapat alat pemanas atau brooder yang digunakan sebagai indukan untuk menghangat tubuh anak unggas atau DOC agar suhu anak unggas sesuai dengan suhu lingkungan. Alat pemanas ini terdiri dari berbagai bentuk sesuai dengan sumber bahan bakarnya. Bisa dilihat beginilah kondisi ketika semua alat dan alat perkandangan pada open house telah disiapkan. Dan ini anak ayam sudah diturunkan ke kandang yang lebih luas. Nah, bisa dilihat sendiri bagaimana DOC memakan di tempat pakan dan meminum di tempat minumnya. Seperti ini kondisinya. Nah, pada kandang open house ini juga ditutup oleh tirai supaya suhu di dalam kandang bisa tetap terjaga dan kelembaban pada kandang tidak tinggi. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen ayam broiler fase finisher dalam kandang open house. Masa akhir pemeliharaan atau fase finisher dimulai saat ayam berumur 22 hari sampai panen pada umur 29 sampai 40 hari. Fase finisher merupakan lanjutan dari fase starter yang apabila performa ayam pada fase starter sudah baik, maka pada fase finisher tinggal melanjutkan dan menjaga performa pada ayam.
Maka dari itu, diperlukan tindakan untuk menjaga performa pada ayam, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar ayam broiler. Ada 5 aspek kebutuhan dasar ayam broiler, yaitu yang pertama ada pakan. Kebutuhan pakan pada fase finisher diperlukan lebih banyak dibandingkan pada fase starter. Kemudian bentuk pakan ayam fase finisher berbentuk pelet yang memiliki kandungan protein kasar yang rendah dan energi metabolismenya yang lebih tinggi. Pakan ini difokuskan untuk meningkatkan berat badan pada saat perpindahan pakan dari fase starter ke finisher. Yang kedua, air minum. Kebutuhan air minum pada fase finisher meningkat dan pemberian air minum tetap dilakukan secara ad libitum atau tidak terbatas. Jumlah tempat minum disediakan sesuai jumlah ayam. Yang ketiga, suhu. Pada fase ini, ayam tidak lagi membutuhkan pemanas. Suhu yang tepat pada fase ini adalah 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Hal yang dapat terjadi adalah tingginya suhu kandang yang dapat menyebabkan heat stroke. Beberapa tindakan yang dapat mengatasi terjadinya heat stroke pada ayam dalam kandang open house adalah membuka atau menutup seluruh tirai kandang dan memasang kipas atau blower dalam kandang. Yang keempat, udara. Dibutuhkan udara yang cukup dan berkualitas. Salah satu tindakan yang mencegah buruknya udara dalam kandang adalah dengan cara membersihkan feses untuk mengurangi bau menyengat atau dengan menyemprot feses ayam menggunakan cairan EM4 atau cairan lainnya. Yang kelima, cahaya. Cahaya berperan dalam meningkatkan produktivitas pada ayam. Cahaya juga berperan untuk merangsang hormon tiroksin untuk meningkatkan proses metabolisme dan memacu pertumbuhan bobot ayam. Selanjutnya, peran penting dalam manajemen ayam broiler pada fase finisher adalah pemeliharaan kesehatan ayam. Pemeliharaan kesehatan ayam sangat penting untuk fase finisher. Penyakit yang biasa ditemukan pada ayam fase finisher adalah ngorok atau CRD dan gumboro. Beberapa tindakan yang dapat mencegah yaitu pemberian multivitamin dan elektrolit, vaksinasi. Pada fase finisher, tidak dilakukan vaksinasi untuk penyakit gumboro, karena sudah dilakukan pada saat umur ayam 10-15 hari. Pengobatan dan pencegahan penyakit, diberi antibiotik. Dan yang terakhir, sanitasi kandang. Selanjutnya adalah vaksinasi ayam broiler. Vaksinasi ayam broiler dilakukan untuk melindungi ternak ayam broiler dari penyakit tertentu. Vaksinasi dibuat untuk merangsang pembentukan zat kebal yang sesuai dengan jenis vaksinnya. Proses untuk seleksi dilakukan sebelum dilakukannya vaksinasi, diikuti dengan penerapan biosecurity yang ketat dan prinsip pencegahan penyakit. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya vaksinasi yaitu yang pertama, ayam harus dalam kondisi sehat. Ayam yang sehat dan yang sakit harus dipisahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam vaksinasi. Ayam yang sakit akan dirawat sampai sembuh, lalu divaksin setelah ayam sembuh. Yang kedua, kondisi vaksin harus baik. Vaksin yang akan diberikan harus dicek terlebih dahulu kualitasnya. Yang ketiga, pemberian vaksin harus dilakukan saat udara sejuk, pagi atau sore, karena ayam akan stres dan diberikan vitamin agar tetap menjaga daya tahan tubuh ayam. Yang keempat, perlakuan harus cepat. Bila vaksinnya dengan metode dicampur menggunakan air minum, ayam dipuasakan dulu kurang lebih 2 jam. Yang kelima, botol vaksin atau sprit plastik bekas vaksinasi harus dimusnahkan. Yang keenam, transportasi dan penyimpanan vaksin harus baik. Vaksin harus selalu dalam suhu dingin dengan cara dimasukkan ke dalam chiller box atau diletakkan dengan es batu agar tetap dingin. Ada 3 macam vaksin ayam broiler yaitu yang pertama ada vaksinasi melalui air minum. Air yang digunakan harus steril dan berkualitas bagus. Sebelum diberikan vaksin, ayam dipuasakan selama 1-2 jam. Bahan yang diperlukan yaitu air, susu skim, dan vaksin. Yang kedua, vaksinasi melalui tetes mata. Dosis vaksin yang diberikan melalui tetes mata sekitar 1 ml per ekor. Yang ketiga, vaksinasi melalui injeksi atau suntik. Sebelum disuntikan ke ayam, injektor harus dicek terlebih dahulu. Vaksin ini biasanya disuntikan ke pangkal paha atau muskulus ayam broiler. Jenis vaksin yang biasanya digunakan oleh peternak adalah ND atau Newcastle disease dan gumboro. Jadwal vaksin pun harus diperhatikan untuk mencegah penyakit ayam broiler dan tubuh ayam memiliki kekebalan atas penyakit tersebut. Biosecurity adalah upaya untuk mencegah bibit penyakit masuk dan menginfeksi ternak, sehingga ternak bebas dari infeksi penyakit. Kegiatan biosecurity mencakup disinfeksi dan sanitasi. Biosecurity dibagi menjadi 3 zona.
Yang pertama ada zona merah atau area kotor, zona kuning atau zona transisi, dan zona hijau, area bersih atau area produksi. Ada pula aspek-aspek program biosecurity yaitu upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit, memberikan kondisi lingkungan yang baik untuk ayam, dan juga jaminan keamanan bagi peternaknya. Tata cara pelaksanaan program biosecurity meliputi yang pertama itu ada kontrol lalu lintas. Setiap orang yang ingin masuk wilayah peternakan wajib untuk disemprot disinfektan, mandi, menggunakan sepatu khusus zona tersebut, dan memakai pakaian yang sudah disemprot disinfektan. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi merupakan aspek dari biosecurity untuk mencegah penyakit. Yang ketiga, pencatatan riwayat vlog. Yang keempat, pencucian kandang ayam. Yang kelima, kontrol pada pakan. Dan yang terakhir, kontrol air. Biosecurity tidak lain merupakan etiket untuk berbuat baik, untuk menjaga kesehatan ayam dan mengurangi kerugian peternak apabila ternaknya terkena penyakit. Sekian informasi dan penjelasan mengenai manajemen pemeliharaan broiler pada kandang open house. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.